Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Ya, jadi lupakan dulu mengenai T-Rex yang gagal debut ya pada episode pertamanya kemarin gitu kan, dari musim ketiganya itu sendiri. Karena kali ini kita akan lanjut bahas spoiler untuk episode keduanya. So, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. So, setelah perjanjian tidak tertulis antara Ayano Koji dan Horikita Manabu ya, kegiatan kemah pelatihan campuran ini pun kembali lagi dilanjutkan. Dimana pada episode kedua kali ini tuh sendiri kita akan melihat bagaimana sudut pandang dari si Ichinose itu sendiri. Ya, episode kedua kali ini tuh sendiri bakalan masuk ke chapter keempat dari adaptasi light novel itu sendiri yang ada pada volume ke-8-nya. Dimana pada chapter ini tuh sendiri sudut pandang diceritakan berubah ya, dari karakter Ayano Koji ke karakter dari Ichinose itu sendiri. Ya, seperti biasa Ichinose memimpin grup dengan sangat energik gitu kan. Dia juga mengatakan kalau telah terjadi beberapa hal di kelompok anak laki-laki. Namun ia berharap kelompoknya bisa tetap solid kayak kaum warga Furi gitu. Nah, secara singkat kelompok Ichinose ini adalah kelompok sisa ya, yang mana Ichinose sendiri masuk ke kelompok tersebut untuk membantu siswa yang tidak diterima oleh kelompok lain dengan beberapa alasan tentunya. Nah, di sini Ichinose mulai dicerca dengan begitu banyak pertanyaan mengenai orang yang dia sukai. Ya, ini adalah obrolan cewek-cewek di tengah malam gitu kan. Dan tentu saja Ichinose menjawab kalau ia tidak pernah memikirkan siapapun untuk saat ini. Ya, meskipun kita tahu kalau Ichinose itu juga mengincar hatinya si Ayano Koji. Nah, karena pembicaraan itu jadi semakin menarik, seseorang mulai membicarakan mengenai kedekatan Ichinose dengan ketua OSIS yang baru, yaitu si Nagumo. Dimana banyak rumor yang mengatakan kalau Ichinose seperti sedang menjalin hubungan dengan si Nagumo itu sendiri. Namun ya Ichinose membatanya gitu kan. Dimana di sini Ichinose mengatakan kalau ia hanya dekat dengan Nagumo sebagai sesama anggota OSIS, dan itu sangat wajar banget. Yap, kita sudahi dulu mengenai pembicaraan para woman ini yang tidak ada habisnya mengenai lanang-lanang ataupun laki-laki. Dimana setelah malam berlalu, akhirnya kelompok Ayano Koji kembali lagi disorot. Dimana pada saat ini kegiatan lari maraton di jarak 18 km pun dilaksanakan. Ya, ini latihan dulu gitu kan sebelum nanti ada ujiannya. Oh ya, kelompok Ayano Koji mulai kehilangan Koenji lagi ya di sini, karena Koenji itu tiba-tiba aja tuh keluar dari jalur dan masuk ke dalam hutan gitu kan. Nah, melihat keadaan tersebut, Ayano Koji akhirnya berinisiatif untuk menyusul Koenji ke dalam hutan, yang pada akhirnya ditemukan sedang melakukan pemburuan seekor babi hutan. Nah, awalnya Ayano meminta Koenji untuk kembali ke kelompoknya, namun Koenji menolaknya. Ya, Koenji mengatakan kalau ia punya caranya sendiri untuk bisa menang. Namun saat Koenji ingin pergi, Ayano mencoba untuk menghentikannya dengan memegang tangannya si Koenji. Nah, di sini Koenji mengatakan kalau Ayano adalah orang yang telah menghancurkan si Ryuen. Ya, Koenji telah tahu hal tersebut. Namun Ayano menyangkalnya dan membiarkan Koenji ini tuh untuk pergi. Nah, ketika kembali semua orang menduga kalau Ayano pasti gagal membawa Koenji ini tuh kembali, karena memang ya nggak akan mungkin gitu kan. Dan mereka memutuskan untuk lanjut lari tanpa si Koenji itu sendiri. Namun tiba-tiba aja gitu kan kakinya dari Yukimura mengalami cedera di sini. Namun di saat yang bersamaan juga Koenji mulai menyusul mereka dengan kecepatan yang sangat penuh banget larinya gitu kan. Ya emang agak lain nih powernya si anak ini gitu kan. Nah, sebenarnya pada episode kedua kali ini tuh juga kita mungkin bisa melihat kedekatannya kembali kelompok belajarnya si Ayano Koji. Namun ya kayaknya ini bakalan di skip lah gitu kan, karena memang adegannya tuh ya cuma kayak sekilas aja gitu kan, coba ngobrol-ngobrol aja gitu kan mengenai apa yang sedang mereka rasakan saat berada di kelompok mereka itu masing-masing. Apalagi mengenai keributan yang Yukimura dan si Ishizaki ini tuh lakukan di kelompoknya Ayano Koji itu sendiri. Nah, sampai pada saat ini Ayano Koji mulai menyerah untuk menyelamatkan kelompok ini. So, singkat cerita kita juga bakalan dilihatin mengenai kedekatan Ayano Koji dan juga Asahina, gadis dari kelas 2 yang nantinya akan membantu Ayano Koji dalam memberikan berbagai informasi mengenai Nagumo. Ya, di sini Ayano Koji juga mencari info soal kelompok para cewek-cewek gitu kan, karena ya di kelompok cowok-cowok sudah pada stres semua tuh karena pelatihan yang tidak manusiawi gitu. So, singkat cerita Asahina akan memberikan semua informasi yang Ayano Koji butuhkan mengenai Nagumo, di mana Asahina mau melakukan hal itu karena si Ayano Koji ini tuh telah berbaik hati dengan mengembalikan barang miliknya yang hilang gitu kan. Kayaknya ini jiwa-jiwa buayanya Ayano Koji mulai terlihat nih di sini gitu. Kasihan ya si Kei gitu kan. Oh ya, di sini kita juga bakalan diceritakan mengenai si Tachibana, mantan sekretarisnya Manabu dulu gitu kan, yang menjadi incaran bagi para siswi-siswi perempuan, di mana semua anak-anak kelas 2 baik di kelas manapun gitu kan, baik kelas A, B, C, D gitu kan, ternyata telah bersandiwara, di mana mereka dari awal memang mengincar untuk menghancurkan Manabu sebelum lulus sekolah, dan hal itu dimulai dari orang yang ada di dekatnya, yaitu si Tachibana itu sendiri. Nah, nantinya Ayano Koji akan bertemu dengan si Tachibana ya, di mana di sini Tachibana mulai menceritakan mengenai kelas A dan juga kelas B di tahun ketiga.
Dimana alasan kenapa selisih poin antara kelas B dan juga kelas A itu sangat dekat banget gitu kan, adalah karena anak-anak dari kelas A itu selalu saja melakukan kesalahan. Dan Manabu harus menggendong kelasnya sendirian gitu kan, dan Tachibana nggak mau hal itu terjadi lagi. Makanya dia pengen ngebantu si Manabu sebelum lulus sekolah nanti. Oh ya, di sini karena Tachibana tidak ingin dibantu sama si Ayano Koji mengenai masalahnya sendiri gitu kan, Ayano Koji pun berpikir kalau Tachibana sudah tidak bisa diselamatkan lagi. So, di sisi lain pertemuan besar pun terjadi di tengah malam ya, di mana Hashimoto mulai mendekatin si Ryuen. Di mana di sini Hashimoto mengatakan kalau ia masih belum percaya kalau orang seperti Ryuen itu dikalahkan oleh si Ishizaki. Di mana di sini Ryuen tidak ingin membicarakan hal tersebut itu lebih banyak lagi. Oh ya, tiba-tiba aja Nagumo datang juga ya di sini, di mana Nagumo meminta Ryuen untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, yaitu bertemu dengan si Manabu. Namun ya Ryuen itu menolaknya gitu kan. Di mana Ryuen mengatakan kalau ingin berbisnis dengan dirinya, setidaknya Nagumo harus menyiapkan 1 juta poin pribadi. Oh ya, di sini juga kita melihat Manabu ikut join ya di pertemuan tersebut, di mana Nagumo awalnya menyambut Manabu dengan menyatakan kalau rencananya telah berjalan dengan sangat sempurna dan anak kelas 1 yang bernama Ayano Koji tidak akan bisa membantu Manabu. Nah, di sini Manabu mengatakan kalau Ayano Koji tidak ada kaitannya dengan dirinya, dan kemungkinan besar episode kedua kali ini itu sendiri akan ditutup dengan ujian lari jarak jauh, di mana kelompok Ayano akan berada di posisi kedua saat ujiannya itu selesai. Ya, aku tidak tahu ya apakah adegan diskusi antara Ayano dan juga Koenji di sini akan diperlihatkan atau tidak. Namun kalaupun diadaptasikan pasti bakalan keren banget. Di mana Koenji menawarkan kalau ia ingin menang di posisi pertama dengan rencananya. Namun Ayano Koji juga harus ikut untuk serius dalam ujian kali ini. Tapi ya karena tidak ingin mencolok gitu kan, Ayano Koji itu hanya ingin Koenji ini tuh berlari dengan kecepatan siswa biasa aja, dengan jarak yang telah ditentukan juga gitu kan, jangan ngebut-ngebut lah gitu. Dengan begitu mereka hanya mendapatkan posisi kedua saja untuk saat ini. Oh ya, Koenji sangat mengagumi cara berpikirnya si Ayano Koji gitu kan. Namun Koenji juga merasa kalau Ayano adalah tipe orang yang sangat membosankan untuk dirinya. Ya, sangat sering bermain di balik bayang-bayang aja. Nah, selain Koenji gitu kan, di sini ternyata Hashimoto juga tertarik dengan si Ayano Koji, di mana akibat dari pembicaraan dan namanya tuh disebut-sebut sama si Nagumo, akhirnya Hashimoto mencoba untuk mencari tahu mengenai siapa si Ayano Koji itu sendiri dan mulai mencari dan menyelidiki mengenai Ayano Koji itu sendiri. Walaupun ya hasilnya bakalan nihil banget lah gitu kan, karena kan Ayano Koji itu tidak ingin mencolok gitu, tidak ada informasi yang lebih mengenai dirinya. So, episode kedua dari season ketiganya kali ini tuh sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 10 Januari 2024. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Classroom of the Elite ini sendiri, kalian bisa nonton di aplikasi Fitno yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan.